Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus dan kosinus. Mungkin kalian paham ya, rumus atau ingat atau hafal rumus sinus seperti apa, aturan kosinus seperti apa, aturan sinus seperti apa. Tapi kapan itu dipakai dan dalam kondisi seperti apa, bagaimana cara menggunakan itu yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis di sini yang dalam pikiran kalian itu bingung gitu loh. Maksudnya adalah pada saat kalian mendapatkan sebuah soal itu nanti menggunakan rumus sinus ataukah rumus kosinus. Nanti akan saya jelaskan secara lengkap rumusnya seperti apa, kapan kita menggunakan, termasuk aplikasi soal seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Oke, yang paling pertama yang akan kita bahas mengenai aturan sinus dulu. Jadi dalam sebuah segitiga anggaplah sudutnya ABC, habis itu di depan A panjang sisi A kecil, di depan B panjang sisi B kecil, dan di depan C panjang C kecil. Jadi konsep dasar dari aturan sinus adalah kata kuncinya begini, hubungkan sisi dan sudut yang saling berhadapan. Ya, hubungkan sisi dan sudut yang saling berhadapan. Contoh, saya ambil sisi A. Sisi A akan berhubungan dengan sin sudut A di depannya dia. Sisi B yang ini berhubungan dengan sin sudut di depannya dia. Dan sisi C itu berhubungan dengan sin sudut di depannya dia. Jadi di sini kan ada dua tanda sama dengan ya. Jadi kalian kondisikan dalam soal itu seperti apa? Apakah diminta hanya dua ini saja atau dua ini saja atau mungkin yang pertama dan yang terakhir. Jadi pasangan ini boleh salah satunya dilepas. Jadi nggak harus ketiga-tiganya dipakai. Cukup kalian ambil dua saja yang kalian butuhkan. Seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan aturan sinus? Ini penting. Kapan kita menggunakan aturan sinus? Pada saat ada dua sisi satu sudut. Minimal ada dua sisi satu sudut. Atau satu sisi dua sudut. Oke, ini mohon dipahami atau diingat, aturan sinus itu digunakan pada saat A minimal ada dua sisi satu sudut atau satu sisi dua sudut, itu minimal. Oke, contohnya, kita ambil contoh ini ya. Contohnya, saya punya sebuah segitiga. Ini sudutnya 30, ini panjang sisinya 8, ini sudutnya 45, ini panjang sisinya berapa. Jadi yang ditanya itu adalah XZ yang ini. Nah, sudut Z dan XY itu nggak dipakai. Makanya di sini misalnya gini. X per sin X sama dengan Y per sin Y sama dengan Z per sin Z. Jadi X kecil Y kecil itu adalah panjang sisi atau sisi yang berada di depan sudut X, Y, Z. Nah, karena sudut Z dan sudut panjang sisi Z yang ini nggak dipakai atau tidak berhubungan dengan soal, ini boleh kalian delete. Nggak dipakai. Yang merah ini boleh nggak dipakai, berarti kalian hanya menggunakan dua ini aja. Oke, X per sin X sama dengan Y per sin Y. X itu berapa? 8. Sin X 30 sama dengan Y per sin 45. Y-nya, XZ itu Y ya. Y per sin 45. 8 per sin 30 sama dengan Y per sin 45. Dapatnya berapa? Sekarang, ini berapa? Sin 30 itu berapa? Setengah. Sin 45 setengah akar 2. Kalian tinggal kali silang aja. Kali silang. Artinya 16 atau begini. 8 bagi setengah itu berapa? 8 dibagi setengah itu adalah 16. Atau kalau kalian bingung nih balik 8 dibagi setengah itu balik jadi 8 kali 2 per 1. Jadinya 16 kali setengah akar 2 sama dengan Y. 16 dengan setengah disederhanain dapat 8 akar 2. Itu panjang Y-nya. Jadi dalam soal ini bisa kalian perhatikan ada satu sisi dan dua sudut. Kalau hanya sudutnya saja, nggak bisa. Atau kalau hanya sisinya saja. Nah, kalau hanya sisinya saja yang diketahui, nanti ada namanya aturan kosinus. Setelah ini akan saya bahas. Oke,
Yang ke selanjutnya adalah aturan kosinus. Jadi aturan kosinus kondisinya sama, segitiga A, B, C, panjang sisinya A kecil, B kecil, C kecil. Jadi konteksnya adalah kata kuncinya hubungkan sudut yang diapit oleh dua sisi. Sekarang begini, kalian jangan hafalkan ABC-nya. Jangan hafalkan ABC-nya, tetapi lihat ceritanya, konteksnya, dan kondisi soalnya. Jadi gini, saya kalau misalkan mencari contoh ya, saya ambil satu aja. Kenapa saya jelaskan satu? Biasanya di buku itu ada tiga. Ada tiga rumus aturan kos. Jadi saya ambil satu saja, biar nggak banyak ngafalin. Kita cek kondisinya. Kondisi dari A, B, C, cos A, cos B, dan seterusnya. Jadi gini, kalau di sini A, sudut di depan A itu apa? Sudut A. A di paling belakang pasti cos A. Ini A, ini belakang pasti cos A. Habis itu B kuadrat ditambah C kuadrat itu adalah dua sisi pengapit dari sudut A. Dua sisi pengapit. Jadi kalau ini sudut A itu diapit oleh B dan C. Makanya jadinya B kuadrat ditambah C kuadrat. Dikurangi 2 kali pengapit kali cos A. Seperti itu. Itu hubungannya. Jadi kalau kalian mencari ini, A-nya ini, berarti sudutnya ini. Yang dikuadratkan adalah pengapitnya ini. Itu saja yang harus kalian pahami. Jadi kapan aturan kosinus itu digunakan? Minimal ada dua sisi, satu sudut, oke, atau ketiga-tiganya sisi. Jadi kalau ketiga-tiganya sudut nggak bisa. Jadi kapan kalian gunakan aturan cos? Minimal ada dua sisi satu sudut atau ketiga-tiganya sisi. Ini mohon diingat supaya kalian hafal rumus aturan cos, kalian hafal rumus aturan sin, tetapi kapan menggunakannya itu bingung, sama aja nggak bisa. Jadi yang saya jelaskan tadi itu juga seperti itu yang di aturan sin. Aturan sin juga saya berikan kapan itu digunakan, ada syaratnya, kapan digunakan. Nah, kalau aturan cos kapan digunakan? Minimal ada dua sisi, satu sudut atau tiga sudut. Kalau kondisinya terpenuhi, kalian nggak usah berpikir jauh-jauh. Ini pasti aturan cos. Seperti itu ya. Oke, nah kita ambil contoh satu. Saya punya contoh segitiga A, B, C. Nah, ini diketahui dua sisi. Diketahui dua sisi, diketahui satu sudut. Nah, seperti itu. Yang kita cari adalah sudut, maaf, panjang B atau panjang AC. B sama dengan pengapit sudut dikuadratkan. A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali pengapit kali cos sudutnya. Saya ulangi. B sama dengan pengapit sudut kuadrat. Pengapitnya dikuadratkan. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Dikurang 2 kali pengapit. 2 kali pengapit kali cos sudutnya. Nah, silakan nanti kalian tambah operasikan. 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 7 cos 60 dan seterusnya. Nah, inilah akan panjangnya. Kenapa saya tidak selesaikan? Silahkan kalian cek berapa hasilnya sebenarnya ini. Gitu loh ya. Kalau misalkan ini sebagai latihan di rumah, finalisasinya saya berikan untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Ini hasilnya berapa? Kenapa? Ini jangan ini ditambah ini kurang ini kali setengah, jangan gitu. Ingat dikalikan dulu. Ya, nanti hasilnya berapa. Oke, itu untuk aturan cos dan aturan sin. Semoga bermanfaat. Ingat yang saya katakan tadi, penting bagi kita memahami kapan suatu rumus itu digunakan atau kapan kondisi suatu rumus itu digunakan. Jadi matematika itu tidak cukup kita hanya menghafalkan rumus saja. Itu jadi bahan garis bawah dari saya. Jadi kita tidak cukup paham rumus saja, tetapi kita harus tahu kapan rumus itu digunakan. Oke, itu saja untuk aturan sinus dan kosinus. Nantikan video saya selanjutnya yang masih pasti terkait dengan matematika. Itu saja, terima kasih.